Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction sejarah keruntuhannya Kerajaan Majapahit. Kan sebelumnya kan kita udah pernah yang kerajaan yang berdirinya Kerajaan Majapahit, yang perjalanan Kerajaan Majapahit hingga masa kejayaannya kan. Tapi dia langsung ke cerita yang dimana tuh kisah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Ya. Gak ada gitu yang pas masa kejayaannya gimana gitu, gak ada ya. Dia gak apa ya. Ayo. Di belahan bumi Nusantara. Oke, jadi ini lanjutan dari video gua yang ini. Nah, yowis lanjut. Jadi di tahun 1357, Hayam Wuruk punya rencana mau nikah sama Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari kerajaan Sunda. Nah, dari rencana pernikahan ini yang malah berujung konflik. Dari sudut pandang Hayam Wuruk, pernikahan ini tuh pernikahan yang setara, yang bakal nyiptain aliansi antara dua kerajaan besar, Majapahit sama Sunda Galuh. Anjay. Dan ya, Raja Sunda yang dengar kabar ini, dia langsung excited. Anjir. Mantap. Dia nggak ngirim utusan lagi, tapi datang langsung ke kerajaan Majapahit, lengkap sebagai keluarga kerajaan. Ya, dia langsung excited. Anjir. Mantap. Dia nggak ngirim utusan lagi, tapi datang langsung ke kerajaan Majapahit, lengkap sebagai keluarga kerajaan. Ya, wis, ini kan nunjukin kalau pernikahannya ini bener-bener setara. Keluarga kerajaan ketemu sama keluarga kerajaan. Anjay. Dan ya, rombongan Sunda pun OTW. Terus mereka sampai. Terus mereka nginep di lapangan Bubat. Tunggu di sini ya, Bang. Oke. Nah, di sisi lain muncullah Gajah Mada. Gajah Mada muncul ngebawa tafsir yang beda. Ya, dia nolak keras pernikahan setara. Karena dia megang teguh sumpah palapanya yang mau nyatuin Nusantara, bukan malah ngajak berdiri setara. Dan kebetulan yang nyambut tamu kerajaannya itu dia. Hah? Mereka datang? Ya Bang, itu nungguin di lapangan Bubat. Oh, yowis. Yuk. Ya, karena urusan diplomasi protokol sama pasukan biasanya di tangan Mahapati, kekuasaan tertinggi setelah raja. Hah? Nikah setara? Ya nggak bisa gitulah anjir. Ya, Gajah Mada mulai ngatur posisi Sunda. Jadi dia minta kalau Dyah Pitaloka harus diserahin sebagai tanda tunduk. Ya, Sunda harus masuk ke sistem mandalanya Majapahit. Lah, kunaon sih anjing? Rombongan Sunda yang dengar pun langsung syok. Kaget. Lah, kesepakatan di awal kan nikah setara. Iya kan, Bang? Yoi. Panggil raja lu, woi. Enggak. Anjir. Ya, rombongan Sunda pun kecewa karena di awal mereka datang buat kesetaraan, tapi malah diminta tunduk. Situasinya pun jadi deadlock. Kalau Sunda mundur sama dengan malu nasional, dan kalau Sunda setuju sama dengan harga diri hilang. Anjing lah. Sedangkan di sisi lain, Gajah Mada nggak mau diajak kompromi. Menurut dia ini kesempatan emas buat gabungin Sunda Galuh ke Majapahit. Soalnya dari dulu Majapahit nggak bisa nyatuin Sunda karena kerajaan ini kerajaan tua, berdaulat, udah berdiri mandiri dari dulu banget. Jadi Majapahit ini nggak punya hak lah buat nyatuin paksa Sunda. Dan kalau misal Majapahit pakai cara invasi paksa, resikonya tuh nggak sebanding. Karena elit sama rakyat Sunda punya sikap yang sama, berani berkorban. Nah ini yang beresiko nimbulin perang yang lama dan malah ngelemahin Majapahit dari dalam. Makanya dari dulu mereka lebih milih berlayar keluar, lebih cuan. Nah di waktu inilah kesempatan emas bagi Gajah Mada buat nyatuin Sunda ke Majapahit pakai sistem pernikahan. Tapi karena kedua pihak saling ngotot dan gak nemu jalan tengah, mereka pun berujung bentrok. Ya, perang pun terjadi di lapangan Bubat. Walaupun Sunda cuma ngebawa sedikit pasukan, mereka tetap. Bahkan raja sama bangsawan Sunda ikut angkat senjata. Itu kemarin tuh Sasageo. Jadi keinget yang kemarin tuh yang radio di mobil gua tuh malah muter lagu Sasageo. Ya. Radio di mobil gua tuh, ya. Karena Sunda ini megang prinsip berani mati demi kehormatan. Hirup teu menang hina, paeh ulah kagok. Anjay. Tapi ya jelas Majapahit menang telak di pertempuran ini. Ya, soalnya Sunda kalah jumlah, ditambah perangnya di kandang musuh. Raja Sunda sama pasukannya pun gugur semua, nyisain Dyah Pitaloka sendirian. Oh, oke, sekarang enggak.
Ya, dia mutusin buat bundir. Dan ya, rombongan Sunda pun berakhir tewas semua. Tapi setidaknya mereka tewas dengan terhormat. Nah, setelah Hayam Wuruk tahu kejadian ini, dia langsung sedih, ngesat. Dan sejak saat itu, hubungan Sunda sama Majapahit putus total. Kejadian ini juga nimbulin guncangan politik di kerajaan Majapahit. Para bangsawan Majapahit jadi kepecah, jadi dua kubu. Kubu pertama, mereka masih ngebela Gajah Mada. Ya, kebanyakan dari mereka bangsawan militer yang masih satu pemikiran sama Gajah Mada. Dan kubu kedua, mereka kecewa sama Gajah Mada karena udah nyiptain aib besar bagi Majapahit. Dia ini dianggap terlalu kaku, sering bertindak sepihak tanpa konfirmasi raja. Dan ya, karena kesalahannya, sejak saat itu Gajah Mada ditarik dari pusat pemerintahan. Dia nggak aktif mimpin lagi, kekuasaannya berakhir. Tapi gelarnya nggak dicabut. Ya, karena jasa-jasanya Gajah Mada buat Majapahit banyak banget. Jadi dia cuman kayak disuruh istirahat. Ya udah deh bang. Oke, bye. See you bro. Ya, dia pun menyepi di Madikapura. Anjay. Terus meninggal pas tahun 1364. Nah, selama 25 tahun berikutnya, Hayam Wuruk memerintah tanpa Gajah Mada. Sejak Gajah Mada nggak ada, mereka hilang arah ekspansi. Raja masih kuat, tapi nggak setegas Gajah Mada. Soalnya Hayam Wuruk ngehindarin kekerasan. Dan sejak saat itu, Majapahit berhenti memperluas pengaruhnya dan beralih ke fase bertahan. Ya, mereka lebih fokus menjaga apa yang ada sekarang. Anjay. Dan pas tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal. Setelah raja meninggal, terjadilah krisis suksesi kekuasaan. Jadi, ada dua tokoh yang ngerebutin tahta kerajaan, Wikramawardhana dan Bro Wirabumi. Ya, mereka berdua sama-sama nuntut tahta kerajaan. Sebenarnya Wikramawardhana udah resmi nempatin diri jadi Raja Majapahit. Soalnya dia udah diakuin di keraton pusat, dukungannya mayoritas pejabat istana. Anjay. Tapi di sisi lain ada putra langsung dari Hayam Wuruk yang nuntut tahta. Ya, Bro Wirabumi. Loh, lu kan cuma menantu anjir. Itu hak gua, sat. So asik anjir. Status ibu lu tuh cuma selir. What the? Di tengah konflik ini nggak ada tokoh penengahnya. Ya, sejak saat itu pusat Majapahit kayak kebelah jadi dua. Mereka tuh kayak sama-sama punya pengaruh di wilayah mereka. Dan ya, sekarang pun ada dua pusat kekuasaan. Mereka saling ngeklaim kalau mereka Majapahit yang sah. Gua yang asli woi. Gua. Bang. Jadi kita harus ngikut yang mana, Bang? Ya gua lah. Anjir. Dan 15 tahun kemudian, mereka pun perang. Ya, di tahun 1404, perang Paragrek pecah. Mereka nggak nemuin jalan tengah dan berujung angkat senjata. Sini maju lu anak selir. Lah, nantangin anjir. Jadi, perang ini berlangsung selama 4 tahun. Nah, perang panjang ini yang ngerusak ekonomi Majapahit. Ditambah wilayah Mandala mereka mulai lepas satu persatu. Ya, karena di pusat kekuasaan lagi lemah, Majapahit udah nggak bisa ngasih perlindungan lagi. Pasukannya sibuk perang. Tapi Majapahit tetap minta upeti. Jadi mereka pun milih lepas. Kenapa milih lepas bang? Ya rugilah anjir, bayar upeti nggak dapat apa-apa. Dan selama Majapahit sibuk perang, kerajaan-kerajaan lain ini mulai naik daun. Ya, karena kerajaan Majapahit terlalu sibuk. Sampai dia kehilangan kontrol perdagangan. Bang, udah bang, kita ribut kerajaan lain malah naik anjir. Skip, belakangan aja itu. Fokus menang dulu woy. Dan hasil dari perang Paragrek ini, Wikramawardhana menang. Ya, Wirabumi meninggal. Anjay, menang nih bos. Oke, sekarang apa? Walaupun Wikramawardhana menang, menangnya tuh remuk. Ya, pasukan banyak yang gugur, sebagian bangsawan hilang, uang habis buat perang. Dan di saat Majapahit sibuk ngurus istana, perdagangan asing sama lokal mulai beralih ke kerajaan yang lebih stabil. Nah, ini yang bikin kondisi ekonomi Majapahit makin buruk, gak ada pemasukan. Dan ya, Majapahit udah gak bisa bangkit sepenuhnya. Sejak eranya Wikramawardhana, posisi Raja Majapahit ini sering ganti-ganti karena wibawanya lemah, gak sekuat Hayam Wuruk. Jadi pas para bangsawan gak puas sama raja, ya diganti. Ya wis gitu terus lah. Nah, sampai di eranya Bro Kertabumi, wilayah inti Majapahit udah menyusut, pengaruhnya udah hilang. Sekarang pusat perdagangan dikendaliin sama Demak. Karena ngerasa udah gak ada harapan, para bangsawan sama rakyatnya pelan-pelan mulai beralih ke Demak. Login. Hasadu. Dan sebagian lagi yang gak mau ikut Demak, mereka kabur. Ya, ada yang ke pegunungan, terus ada juga yang ke Bali. Mereka mutusin buat isolasi diri. Ya, ngelanjutin budaya sama tradisi mereka tanpa ada tekanan dari kerajaan Islam baru di pesisir. Pelan-pelan Majapahit mulai hilang, dimakan sama zaman. Ya wis, sekarang eranya kerajaan Islam lah yang mulai berkembang. Anjay. Dan ya wis, sama. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.